Sahabat Mirai Aset. Hari ini saya akan membawakan trade balance update untuk Indonesia di bulan Agustus 2024. Next. Yes, jadi surplus perdagangan Indonesia ini sebenarnya naik menjadi 2,9 miliar US dollars di Agustus 2024. Dan ini lebih tinggi daripada bulan lalu di 0,5 miliar US dollars di bulan Juli 2024. Dan angka ini sebenarnya melewati konsensus pasar sebesar 2,0 miliar US dollars dan di atas proyeksi kami di atas 1,6 billion US dollars. Dan ini menunjukkan kinerja perdagangan yang lebih kuat dari perkiraan kita semua. Walau sedikit di bawah surplus 3,1 miliar US dollars di Agustus 2023, surplus ini tetap mencerminkan pertumbuhan ekspor yang cukup kuat dan permintaan domestik yang stabil. Dan di sisi lain, ekspor tumbuh 7,1% year on year di Agustus, menjadi pertumbuhan tercepat dalam 19 bulan, dan bulan kelima berturut-turut menunjukkan ekspansi, jauh melebihi perkiraan pasar sebesar 3,8% year on year. Dan kemudian juga impor naik 9,5% year on year di Agustus, sedikit melambat dari 11,1% di bulan Juli. Dan ini tetap mencerminkan peningkatan bahan baku untuk manufaktur di tengah penguatan rupiah. Next. Yes, dalam 8 bulan pertama 2024 ini, surplus perdagangan secara kumulatif tercatat sebesar 23,7 miliar US dollars dengan ekspor turun tipis 0,35% dan impor naik 3,1%. Ekspor kali ini didorong oleh komoditas CPO dan tembaga dengan komoditas utama lemak dan minyak hewani atau nabati dan juga biji tembaga dan konsentratnya. Kemudian di sisi impor kita juga melihat adanya slowing down dari bulan sebelumnya dan impor kali ini memang tidak serapid di bulan Juli karena adanya front loading of capital goods atau barang modal di bulan sebelumnya. Jadi menjadikannya itu menjadi high base. Namun memang secara tahunan impor barang modal masih mendominasi angka total impor bulan Agustus. Dan hal ini sebenarnya menandakan kegiatan domestik yang sudah improving di tengah ekosistem suku bunga yang cukup tinggi di 2023 dan 2024 ini. Next. Yes, overall sebenarnya mitra dagang Indonesia pada bulan Agustus ini tetap jatuh pada Tiongkok dan Amerika Serikat. Dan dalam hal ini Indonesia tetap perlu waspada akan gejolak eksternal dari negara-negara ini. Mengacu pada data terakhir dari IMF, mereka telah merevisi growth dari beberapa negara termasuk Tiongkok dan US. Yaitu merupakan mitra dagang utama Indonesia. Dan saat ini IMF telah memproyeksi bahwa ekonomi Tiongkok ini hanya akan tumbuh 5% di 2024 dan 4,5% di 2025. Sementara itu, perekonomian Amerika Serikat juga diprediksi hanya akan tumbuh 2,6% year on year di 2024 dan 1,9% di 2025 karena efek dari suku bunga yang tinggi dan efek tersebut memang baru terasa paling cepat di 4Q24 atau semester pertama 2025 karena adanya monetary policy lag. Next. Yes, proyeksi terbaru dari IMF ini memang menunjukkan adanya slowing down di perekonomian Tiongkok ya. Jadi memang indikator ekonomi Tiongkok baru-baru ini mengarah pada kontraksi dengan PMI manufacturing-nya yang terus menurun, inflasi yang cukup rendah dan aktivitas impor yang cukup lesu. Dan ini menunjukkan tekanan pada ekonomi domestiknya Tiongkok. Dan selebihnya juga ada PPI-nya, Producer Price Index Tiongkok yang telah mengalami deflasi sejak pertengahan 2022 dan ini juga mencerminkan lemahnya permintaan secara domestik. Dan lebihnya itu ada output industri Tiongkok yang tumbuh pada laju paling lambat sejak Maret ini juga menunjukkan tekanan ekonomi yang lebih lanjut di dalam negerinya itu ya. Dan mengingat Tiongkok adalah salah satu tujuan ekspor terbesar Indonesia, kondisi ini akan diperkirakan akan memberikan tekanan pada kinerja ekspor Indonesia ya. Dan kami memperkirakan tren moderasi dalam nilai ekspor Indonesia ke Tiongkok sepanjang 2024 hingga 2025 dengan mungkin ada volatilitas yang disebabkan more by seasonal demand ya, seperti misalnya di bulan winter itu mungkin ada lonjakan untuk ekspor coal karena mereka membutuhkan coal tersebut untuk electricity. Next. Yes, dan kenaikan ekspor ini juga sebenarnya ditopang oleh permintaan global yang tinggi seperti CPO, tembaga, dan elektronik. Serta juga kurs rupiah yang menguat di bulan Agustus di level 15.400 sampai 15.500. Yang ini juga membantu untuk meningkatkan daya saing produk Indonesia. Dan surplus neraca perdagangan ini mungkin akan terdampak oleh apresiasi rupiah yang berlanjut dan bisa menekan pertumbuhan ekspor dalam jangka pendek ya. Dan mengingat adanya potensi growth yang cukup sluggish dari mitra dagang Indonesia, pertumbuhan ekspor juga bisa terbatas karena kontraksi industri yang terlihat dari 2 bulan berturut dengan PMI di bawah standar 50 ya. Namun kami melihat akumulasi surplus perdagangan ini yang
di 2024 itu 18,8 miliar US dollars tetap sehat meskipun lebih kecil dibanding di 8M23 ya, atau Januari sampai Agustus 2023 sebesar 24,3 miliar US dollars. Dan perkembangan ini sebenarnya diharapkan mendukung perbaikan neraca transaksi berjalan di kuartal ketiga 2024. Ya, terima kasih sahabat Mirai Aset. Sekian presentasi dari saya. Kembali lagi ke Glenda.